But if you close your eyes. Proses terbentuknya alam semesta. Alam semesta terjadi dari suatu ledakan dahsyat, Big Bang, dari titik tunggal yang bervolume 0. Dan inilah awal mula alam semesta. Titik tunggal ini mengandung pengertian berupa zat atau materi dengan sifatan yang tidak terbatas. Menurut teori ini, mungkin miliaran tahun silam terdapat kumpulan gas yang terdiri dari hidrogen dan helium. Hidrogen dan helium yang berotasi. Kemudian gas ini pecah karena peristiwa ruang hampa yang disebut Big Bang, membentuk benda-benda langit yang kini disebut dengan galaksi. Dalam alam semesta ini, terdapat miliaran galaksi masing-masing berotasi pada sembunyinya. Selanjutnya, galaksi ini pecah lagi menjadi miliaran bintang. Salah satu di antara bintang itu adalah matahari. Dan tahap selanjutnya, gas yang membentuk bintang itu pecah lagi, membentuk sebuah planet-planet yang berotasi pada sembunyinya dan beredar mengelilingi bintang. Di antaranya adalah matahari. Materi yang terdapat di alam semesta itu mula-mula bersesuaian satu sama lain dengan suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya berupa proton, neutron, dan elektron yang tidak mampu membentuk susunan yang lebih berat karena mengembung. Kemudian suhu menurun, sehingga proton dan neutron berkumpul membentuk inti atom. Kecepatan mengembung ini menentukan macam atom yang terbentuk. Ahli ilmu alam telah menghitung bahwa masa mendidih tidak lebih dari 30 menit. Bila kurang dari 30 menit, artinya mengembung lebih cepat. Alam semesta ini didominasi oleh unsur hidrogen. Jika lebih dari 30 menit, berarti mengembung lambat dan alam semesta didominasi unsur berat. Selama 250 juta tahun, sesudah ledakan dahsyat itu, energi sinar lebih dominan terhadap materi. Transformasi keduanya bisa terjadi sesuai dengan rumus Einstein. E sama dengan mc2. Selama proses pengembungan ini, energi sinar banyak terpakai dan materi makin dominan. Setelah 250 juta tahun, massa dari materi dan sinar menjadi sama. Sebelum itu, tidak dibayangkan bahwa materi larut dalam air panas, radiasi seperti garam laut dalam air. Pada masa itu, setelah lewat 250 juta tahun, materi dan gravitasi dominan. Terdapat diferensiasi yang tadinya homogen. Bola-bola gas galaksi terbentuk dengan garis tengah kurang lebih 40.000 tahun cahaya dan bermassa 250 juta kali massa matahari kita. Awan gas gelap itu kemudian berdiferensiasi atau berkondensasi menjadi bola-bola gas bintang yang berkontraksi sangat cepat. Akibat kontraksi dan pemadatan itu, suhu naik sampai 20.000 derajat Celcius, yaitu threshold. Reaksi inti dan bintang pun mulai bercahaya karena sebagian besar dari materi terisap ke pusat bintang. Planet dibentuk dari sisa-sisanya, yaitu butir-butir debu berbenturan satu sama lain dan membentuk massa yang lebih besar, berseliweran di ruang angkasa dan semakin lama semakin besar. Proses kondensasi bintang dan pembentukan planet membutuhkan waktu beberapa ratus juta tahun. Kita mengetahui bahwa bulan bergerak menjauhi bumi. Hal ini berarti bahwa beberapa miliar tahun yang lalu, bumi dan bulan ini satu, dan bulan merupakan pecahan dari bumi yang memisahkan diri. Alam semesta terjadi karena adanya ledakan dari titik tunggal yang bervolume 0. Ledakan yang luar biasa itu, atau ledakan yang luar biasa dahsyat itu, menandai mulainya alam semesta. Jadi alam semesta ini muncul dari ketidakadaan. Dengan kata lain, bahwa alam semesta itu pastilah ada yang menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi, alam semesta yang besar ini diciptakan oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa.